Iya, silakan. Mata kuliah apa? Mata kuliah mancanegara. Hanya mancanegara atas. Hanya Oke. Kelompok Lemkulhas, Pak. Kohas atas nama Umita. Oke. Progres 4. Progres ya? Progres 4 deh. Gimana? Hmm, Ketemunya gimana? ya, saya share screen aja apa, Pak? Enggak, ini saya udah buka. Sip. Terlihat ya? Ya, Udah. Oke. Gimana? jadi kan di minggu kemarin Bapak menyarankan saya untuk mengubah Heeh. karakter yang awalnya itu si ruang-ruangnya jadi si pengguna ruang. Jadi Mm-mm. itu Pak di atas yang di slide. Nah ini, jadi saya susun kembali, saya susun ulang elemen-elemen sastranya. Jadi ada Mm-mm. karakter, terus saya Oke. klasifikasikan lagi ada protagonis, antagonis, dan figuran. Sip. Terus yang awalnya kemarin itu kan ruang-ruangnya jadi karakter, terus Mm-mm. saya ganti jadi latar Set. atau setting gitu Pak. Mm-mm. Mm-mm. Jadi jadi dia itu yang memicu atau mendorong si antagonis dan protagonis ini untuk berkonflik itu. Terus ini ada plot seperti kemarin, terus Mm-mm. ada tema dan POV. Terus Mm-mm. em, kaitannya ini terhadap dialektika harmonis. Jadi kenapa masuk ke dialektika harmonis? Jadi kayak saya itu kayak tidak hanya fokus ke pertemuan antara dua sifat yang berbeda, Mm-mm. tapi lebih fokus ke narasi apa yang menyelaraskan atau mempertemukan karakter yang berlawanan tersebut. Jadi kayak Mm-mm. Mm-mm. ini ada kaitannya dengan tema tadi. Jadi secara garis besar saya itu kayak mencari pesan tersirat atau pesan yang ingin Mm-mm. disampaikan oleh si penulis atau si Rem Koolhaas ini melalui Mm-mm. penyatuan fungsi yang tadi. Mm-mm. Kayak mencari makna gitu. Oke. Mungkin langsung ke Langsung bawah. ya langsung ke tabel ada tabel. Nah, Ini. ini. Oke, sip. Ini saya analisis nih. Saya mengidentifikasi karakter-karakter apa yang ada di Mm, mm, SCL. mm, 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 Jadi ada protagonis. Jadi protagonis itu karakter pusat cerita di mana yang biasanya menghadapi konflik dan berujung mm, mm. mengalami perkembangan. Jadi kalau biasanya kita ada tahu istilah ya karakter development gitu. Yap. Jadi Yap. mereka yang mengalami karakter development ini. Jadi protagonis di SCL ini memiliki tujuan untuk mencapai tingkat fokus yang absolut. Jadi Mm, sinopsisnya si protagonis ini yang akan berjuang melawan instabilitas yang diciptakan oleh si Rem Koolhaas atau penulisnya gitu. Jadi di sini protagonisnya itu ya si pembaca dan si peneliti. mm, mm, mm. Lalu lanjut ada antagonis, yaitu tokoh yang menghambat tujuan dari si Yap. protagonis tadi untuk mencapai tingkat fokus, karena melalui aktivitas mereka yang cenderung bertolak belakang dengan tujuan si protagonis itu. Mm, mm, Jadi antagonis di sini yaitu si pengguna living room sama si pengguna mixing chamber. mm. Lalu ada tokoh figuran, yaitu tokoh yang memiliki peran terbatas di Mm, awal atau mm, di mm. akhir. Jadi mereka itu kayak punya alur cerita mereka sendiri yang terpisah dari alur cerita utama. Nah, walaupun disebut figuran, beberapa tokoh, misalnya kayak staff ini memiliki peran yang sangat krusial di mana mm, mereka itu kan perannya mengelola pengetahuan yang ada Mm, di SCL itu. Jadi peran mereka itu sangat penting. Jadi mereka itu yang menjadi faktor utama si protagonis ini bisa mencapai karakter developmentnya gitu. Nah, terus di sini ada author. Author itu ialah Ya, si ya. arsitek sendiri. Jadi lanjut, Sip, sip. ini ada saya mengidentifikasikan latarnya. Ini sama aja kayak yang Mm, minggu mm, mm, kemarin, mm. cuma ganti Di switch judul. saja kan. Oke. Ya. Terus gimana ceritanya jadinya? Jadi kemudian secara garis besar tuh sama aja seperti yang kemarin, cuman Ah, saya tambahkan aja narasi-narasi yang melatar belakangi atau
memaknai kenapa konflik ini dibuat oleh penulis Hmm, untuk menggambarkan apa filosofinya gitu, maknanya kenapa ada. Jadi ada 7 bab juga sama seperti kemarin Pak, mm, cuman ditambahin aja gitu. ya memperjelas saja kan. Sip. Heeh. Jadi secara garis besar tema dan pesan yang ingin disampaikan Rem Koolhaas di SCL ini adalah bahwa konflik-konflik internal yang terjadi di dalam bangunan, di dalam gedung itu merupakan cerminan kecil dari perjuangan yang lebih besar di luar gitu, Pak. Jadi kayak arsitektur di sini tidak hanya menyediakan tempat untuk membaca, tidak hanya menyediakan sebagai perkumpulan ilmu saja, tetapi menyediakan plot naratif yang memaksa si protagonis itu untuk berlatih atau kayak bersiap-siap gitu untuk wawasan dengan wawasan yang ada di perpustakaan untuk selanjutnya bisa diaplikasikan ke dunia nyata, kayak lebih diaplikasikan untuk mengatasi konflik-konflik urban yang nyata gitu Pak. Seru. Oh ini anunya aja ya. Itu yang bawa apa? Studi kasus kedua ya Pak. Oh, oke. Yang sisi data terus hasilnya? Jadi hasilnya menjawab. Sorry. Kenalan dulu dengan anunya dulu. Setting, gini perannya staff, jurnalistik, terus antagonisnya. Oke. Justru ini ya antagonisnya ya, pimpinan eksekutif dan puncak ya. Iya, justru di sini Rem Koolhaas itu berbeda dengan yang di SCL. Kalau di SCL kan dia mengangkat isu urban yang antara fokus dan kontradiktif. Kalau di sini dia lebih mengangkat tentang hierarki politik gitu sih, Pak. Iya, karena di Tiongkok ya. Oke. Sip. Hasilnya? Jadi hasilnya menjawab apakah strategi programatik ini mampu mengungkap narasi yang ingin disampaikan atau narasi yang kenapa menyatukan fungsi kontradiktif itu yang tujuannya untuk merefleksikan realitas kompleksitas urban kontemporer kan. Jadi Koolhaas itu mengubah isu urban dari mungkin ini Pak, yang terakhir, kesimpulan yang terakhir. Oke. Ini. Jadi secara garis besar di Seattle itu dia lebih mengangkat isu tentang sosial, dan tentang sosial itu perjuangan yang perlu diperjuangkan oleh protagonis. Terus yang di CCTV itu tentang hierarki gitu. Jadi demikian Koolhaas itu menggunakan arsitektur sebagai alat naratif untuk memetakan dan menyelaraskan dinamika konflik yang berbeda-beda bersifat sosial maupun politis di setiap kota. Jadi tergantung dengan urban kotanya masing-masing. Jadi sangat berbeda sekali di SCL dengan di bagaimana Koolhaas mendesain yang SCL dengan CCTV itu sangat berbeda sesuai dengan urban yang dihadapi itu Pak. Sorry, sebentar. Seru sih. Sip, ya sudah. Bungkus. Tinggal bikin paparan ya. Iya. Yang ini tergantung kamu mau perbaiki atau ini jadi laporan cukup sih. Cuman 18 slide. 5 menit cukup enggak ya? 5-7 menit cukup lah, bisa. Sip. Paling nanti yang di CCTV-nya agak disingkatkan sih penjelasannya. Tapi kok konfliknya antara CCTV sama library itu seru itu. Dua tipologi fungsi yang berbeda sekali. Iya, berbeda sekali. Tapi secara ketika dilihat dari teori sastra ada benang merah yang cukup kuat gitu loh. Bagaimana konteks kota itu masuk kan? Iya. Mendasari gitu ya Pak. Jadi dasar, jadi bikin plotnya, bikin penentuan pengguna sebagai aktor utama itu jadi masuk. Sip. Terima kasih, seru banget ini. Oke.
Sama-sama. Tidak perlu nunggu. Kalau kamu mau ngerjain yang lain, silahkan keluar, nggak apa-apa. Berikutnya Afifah. Saya sampai hafal masuknya siapa. Afifah, habis itu Raffi. Habis. Silakan, Afifah, apa? Mata kuliah apa? Halo? Kalau nggak Raffi duluan deh. Raffi Kolhas. Kok Kolhas sih? Arata Isosaki. Ya. Saya ngapain keluar Saya di boleh sini? dulu, Pak. Oke. Ya, silakan. Eh, Arata Iso. Kok Arata sih? Kenzo Kamu Tanga, Pak, maaf. Kenzo Tange. Masalahmu apa sih kemarin, Pi? Udah beres kan? Ada kurang dikit, Pak. Oh, yang typo. Ya, jadi nanti Iya, jadi dicek kan dicek ulang lagi, ini typo. S, ada nyelip S di sini. ya. Oke, yang kemarin akhirnya masuk ke semen. Semen dan baja, Pak. Nah, Jadi semen dan baja. Gimana yang dari baja? yang kemarin itu ditambahkan timeline perkembangan industri bajanya. Mm-mm. Ada ternyata baja di Jepang. Jadi untuk di Jepang itu awalnya memang ada pabrik, tapi itu mereka masih kerjasama dengan Jerman Mm, gitu. Jadi mm, mm, untuk mm, mesin-mesin dan teknisi-teknisinya itu masih dibantu oleh Jerman pada tahun sekitar mm, awal-awal 1900-an gitu. Terus mm, ya udah makin berkembang, terus akhirnya perang, terus hancur lagi. mm, mm, Akhirnya dibangun lagi oleh dengan bantuan papasan perang dari AS gitu, berupa mm, mm, berupa eh, berupa bahan mentah, terus tuh bantuan untuk pembangunan pabriknya, terus eh, bantuan terhadap human resource-nya juga. Jadi teknisi juga dilatih lagi untuk membangun eh, Oke, oke. pabrik-pabrik bajanya juga, Pak. Ini Sebenarnya dari bantuan Amerika ya. Jadi dari ya, lanjutan di apa lebih detail di Marshall Plan ya. iya, Oke, oke. Nah, baru ketemu kan akhirnya. Kenapa iya, sip kemarin bajanya dapat? Eh, iya, kemarin betonnya dapat, sekarang bajanya. Ya sudah. Sip, tinggal dieksekusi. Itu tinggal dieksekusi ini. Tinggal dikoneksikan, artinya kasus-kasus dari Kenzo Tange ini hampir semua ya menggunakan baja dan beton ya. iya, Sip, sip. Ya, makin makin memperkuat relasi antara industri dan karya arsitektur. Nah, itu iya, akan makin kuat. Paling kemudian punyanya siapa sih? Punyanya si saya lupa namanya. Itu kaitan dengan metabolisme nanti. Itu kan juga seru. Sip, udahlah tinggal digabungkan ya yang kemarin, iya, yang beton ini digabungkan dengan baja, terus kemudian eksekusi di karyanya. iya, Bahkan yang di sini pun dia masih Ganso Tange kan juga masih beton beton bertulang kan, itu kan ya. iya, iya. Oke, sip. Udah. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Kalau sudah selesai boleh keluar, Vi. Nggak usah nungguin. Silakan yang lain. Yuk, siapa? Langsung aja. Siapa yang mau? Cepet-cepetan aja. Saya nggak nungguin. Yang tugas akhir, sabar ya. Silakan. Pak Aulia, Pak.
Aulia apa mata kuliah apa? Dua-duanya, Pak. Dua-duanya pindah ke sini. Aulia yang mana nih? Ini Iya, Afifah ya, sama Zakia. Sip. Ini melanjutkan yang tadi. Akhirnya gimana? jadi di slide ini, Pak, 11. Penambahan di slide 11. Slide 11. Nah, dari Nah, dari ungkapan Sartre itu di dalam ya, Pak, Sartra. Sartre. Jadi untuk ungkapan Sartre dalam karya Tangi itu jadi ada 3, Pak. Yang pertama itu Hmm, ada di Atomic Bomb Dome hmm, dengan hmm, 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 Xenopad dan juga museum, yang mana hmm, ada sumbu hmm. aksial yang menghubungkan antara bangunan ini sebagai yang mana menggambarkan sebagai langkah sadar dari manusia untuk menghidupkan kembali pengalaman masa lalu melalui kesadaran kolektif dan bukan sekedar cuma untuk memamerkan monumen tersebut. Ya, ya. Terus yang kedua itu ada di penampang dan juga pilotis tinggi, yang mana ini sebagai simbol dari keberanian manusia itu untuk membangun kembali sekaligus memberi ruang bebas di mana pengunjung dapat berjalan dan juga merenung. Ini posisinya di bawah dari museum itu sendiri, Pak. Dan yang terakhir itu monumen ini, yang mana dia yang mana di sini tuh Tange itu mengubah ruang kehancuran itu menjadi sebuah ruang harapan, bukan cuma untuk mengingat atau mengenang korban, tapi juga untuk mengajak pengunjung itu untuk lebih bertanggung jawab terhadap moral dan juga pemikiran mengenai perdamaian. Yang mana ini selaras dengan pemikirannya Sartre tentang manusia itu bertanggung jawab secara kolektif. Oke. Untuk yang lainnya itu masih sama sih, Pak. Tinggal aja ya, menambahkan penegasan yang di situ ya. Oke. Iya, Pak. Ya sudah, sip. Bungkuslah, tinggal bikin Oke, pustakanya juga udah ada. Oke, thank you. Oke, makasih, Pak. Sama-sama. Siapa? Yuk, siapa? Ki? Boleh, Pak. Oke. Yang M13. Akhirnya gimana ini? Jadi kan kemarin so what kan kata Bapak. Langsung Terus turun ke bawah berarti ya? akhirnya oh enggak, itu masih emang dimulai belum. dari awal, Pak. Oke. Buru-buru aja aku ini. Oke. Jadi so what-nya itu dibuat dulu dari pandangan dari Bjarke Ingels dan kayak hukumannya gimana kan. Jadi kalau dari kesimpulan saya sendiri, Bjarke Ingels tuh mengambil keindahan secara tradisional itu melalui karakter, tipologi, konteks, dan sejarah lokal, Pak. Sedangkan Keng Okuma kan melalui karakter, keaslian material, dan juga sistem craftsmanship-nya, secara desain arsitekturnya. Terus kalau secara indikator, saya menyimpulkan kalau Bjarke Ingels itu lebih dekat ke arah yang Scruton inginkan ketimbang Keng Okuma. Lebih banyak indikator yang ada di proyek-proyek Bjarke gitu. Jadi saya mencoba menggunakan metode dari Bjarke untuk tugas prata saya. Oke. Gitu. Oke. Jadi yang dimulai dari transformasi atap, gimana saya mencoba mentransformasi, kalau misalnya saya copy paste gitu bentuk atap yang dari rumah adat suku Rejang gitu, itu tidak bisa, atapnya itu bisa jadi lebih tinggi gitu, Pak. Jadi saya mencoba mentransformasi bentuknya tapi tetap mengikuti kemiringannya gitu. Jadi gambarannya seperti ini. Nah, untuk yang kedua itu ada permainan warna. Warna lokalnya ini diambil dari merah dan kuning. Merah dan kuning itu berasal dari warna, ada baju adat, terus juga merah tuh ada bunga raplesia, dari bunga raplesia gitu, Pak. Kuning itu juga identik dengan warna khas suku Rejang gitu. Jadi permainan warnanya itu saya coba masukkan dari atas gitu, Pak. Dari atapnya itu dicoba menggunakan material transparan yang berwarna merah dan kuning. Kemudian diharapkan
dia cahaya yang masuk ke dalam tuh juga warna seperti itu, Pak. Dan kemudian penyamaan kolom dengan rumah adatnya itu yang dari bawah besar ke kecil gitu, Pak. Itu mengingat juga secara konstruksi kan kolom tuh bisa kalau di bawahnya besar di atasnya semakin mengecil tuh kan bisa kan, Pak, karena mengingat bebannya itu kan semakin mengecil semakin ke atas. Jadi saya coba untuk menerapkannya juga di proyek rancangan tugas akhir saya. Dan kemudian itu ada penyamaan zonasi juga, Pak, kepala, badan, kaki, yang mana saya ingin bertanya sedikit sih, Pak. Kan itu ada hubungan manusia dengan alam, terus hubungan manusia dengan manusia, dan juga hubungan manusia dengan Tuhan kan, Pak. Apakah bisa apakah bisa dinarasikan seperti ini, Pak ya? Jadi saya itu mencoba mencari narasi pada bangunan saya itu dengan hubungan manusia dengan alam itu melalui kan di bawah itu merupakan pasar buah dan sayur, Pak ya. Buah dan sayur kan berasal dari alam. Kemudian banyak area-area hijau, tanaman-tanaman existing yang masih saya pertahankan dari lahannya. Nah, itu apakah bisa disebut hubungan manusia dengan alam, Pak ya? Bisa aja, bisa aja. Nah, terus di lantai 2 itu kan area itu kan F&B gitu. Juga sesuai dengan apa fungsinya dan aktivitasnya kan, jualan sayur dan segala macam. Lalu lantai 2 lebih lantai ke 2 itu ada restoran F&B, gitu ya. Ya area komunal gitu, Pak. Nah, pas terus kan ada hubungan area untuk pertunjukan budaya juga gitu di atas. Jadi ada rencananya ada mini amphitheater gitu, tapi masih dicari areanya di mana gitu. Terus yang lantai atas? Sebenarnya kalau untuk lantai 3 kan, kalau untuk pasar sebenarnya jarang sekali orang yang mau ke atas kan, Pak. Ya, permasalahan di pasar. Jadi saya mencoba memasukkan hubungan manusia dengan alam itu melalui cahaya yang masuk, Pak. Dengan Tuhan maksudnya. Itu melalui kamu masuk. bisa terapkan di amphitheater sih sebenarnya. Ingat nggak waktu saya menjelaskan tentang dialektika kontras, selaras, sama monolog kan di atas yang paling tinggi. Nah, itu amphitheater kamu bisa tempatkan di atas, artinya antar pemain, penonton dan alam itu benar-benar satu. Tapi mini amphitheater yang saya rencanakan tuh nggak terlalu setinggi itu sih, Pak. Ya itu kan aplikasinya, maksudnya. Kalau kamu tadi kan kebingungan mencari tempat untuk amphitheater. Amphitheaternya performanya apa? Performnya tari-tarian adat gitu sih. Nah, itu kan bisa tarian adat, kan bukan berarti membutuhkan lighting khusus dalam pengertian seperti band, seperti musik dengan akustik. Dan kemudian tari-tarian yang basisnya tarian adat itu kan biasanya modelnya bukan amphitheater seperti pertunjukan Eropa kan. Iya. Dia lebih membaur, itu kesempatanmu dipakai. Jadi amphitheaternya tidak setinggi amphitheater di bioskop. Yang penting tidak saling mengganggu pandangan, tapi juga memberi kesempatan penonton untuk ikut gabung di dalam tarian itu kan. Biasanya kan seperti itu. Jadi justru nggak perlu tinggi, tapi justru itu kan tarian yang berbasis adat itu kan biasanya berangkat dari alam, suasana alam, hubungan manusia dengan alam. Nah, itu juga dipertunjukkan tapi juga mengajak penonton. Itu kan satu tujuan bersama, dan diletakkan atau dibuat dengan memasukkan cahaya alami. Nah, tinggal kamu set up waktunya. Kapan cahaya yang paling bagus? Katakanlah sore hari, dari terang ke gelap itu kan asik gitu kan. Bisa kamu mainkan. Nggak terlalu besar tapi narasinya melengkapi pasarmu tadi. Bahkan kemudian sampai malam gitu kan, pakai jadi menjelang maghrib berhenti sebentar kan untuk sholat segala macam, terus malam jadi lanjutkan modelnya gini. Saya teringat ya apa yang terjadi di pertunjukan di Bali di daerah Tanah Lot itu kan ada beberapa amphitheater terbuka untuk pertunjukan kecak. Mereka selalu mengambil sekitar jam 5 sampai jam 7. Mengambil dari terang menuju sunset dan gelap.
Dan ketika gelap pakai cahaya obor gitu. Itu kan seru banget gitu loh. Atau di daerah Prambanan mereka selalu bikin pertunjukan ketika bulan purnama. Justru menanti bulan purnama itu timbul. Dihitung benar memang. Jadi ketika full moon di atas, di belakang Prambanan itu jadi latar yang luar biasa. Kemudian pertunjukannya pertunjukan Ramayana yang cukup panjang gitu kan, sekitar 3-4 jam. Bisa di setup seperti itu. Gitu loh. Bukan hal yang apa ya, yang mengada-ngada dan sesuai dengan tujuanmu tadi, hubungan manusia dengan Tuhan itu kan melengkapi. Jadi manusia dengan manusia, kemudian manusia dengan Tuhan. Tuhan itu gimana caranya ya dengan alam gitu loh maksudku. Oh iya. Gitu loh. Alamnya dengan apa? Dengan ya, matahari tadi, pencahayaan alami matahari, atau beberapa nanti bisa di-setup ketika bulan purnama. Cuman mungkin lebih detail arah mataharinya, arah segala macam lebih cukup detail gitu. Ya kebetulan area yang sebenarnya ingin ditaruh di amphitheaternya itu ada di area timur atau barat sih Pak. Nah, ya itu kan seru kan. Kebetulan. Nah, itu. Karena mengingat area timur dan barat kan kayaknya nggak cocok untuk ditaruh area kios atau losnya gitu. Ya panas. Panas bukan kiosnya rusak nanti gitu. Ya bisa seperti itu, bisa di bawah tapi kemudian mengakomodasi cahaya jadi benar lightingnya, atau memang ditempatkan di lantai paling atas gitu. Atau bisa mesanin di lantai 2 itu kan kesannya seperti lantai 3 tapi ternyata mesanin kan, model bisa seperti itu. Ya. Melengkapi narasimu ini loh. Daripada cuman naro Tedmond di atas kan bingung. Ya gitu sih usulan saya, tadi terserah. Tapi kalau yang ini udah cukup bagus, kembali ya ke mata kuliah filsafat. Ini filsafat dan mancanegara ya kan, di timur dua-duanya ya. Enggak, saya filsafat aja Pak. Filsafat aja. Mancanegara tahun kemarin. Oke. Kalau gitu ya udah, ini dilengkapi yang kemarin ya. Ini kan lanjutan yang kemarin kan. Nah, dilengkapi yang kemarin, udah terus paparkan ini sebagai so what-nya kan. Gitu. Yang ini pendek aja, nggak usah terlalu panjang. Karena kalau terlalu panjang kamu jadi presentasi sidang konseptual. Ini kan sekilas saja gitu. Ya sebenarnya karena berhubung Prata minggu ini sekalian enclosure kan Pak, jadi saya pikir ya coba deh sekalian langsung diskusi sama Pak Jo juga. Benar, strategis gitu loh. Dirimu presentasi ini strategis, jadi memang 2 mata kuliah itu, 2 mata kuliah kamu hajar bareng. Tapi catatan untuk nanti yang presentasi filsafat untuk UAS ini nggak usah terlalu panjang. Nggak usah terlalu panjang. Penerapannya aja seperti apa? Penerapannya seperti apa? Justru ini yang gini perlu strategi juga kan. Ini nanti Prata, kemudian Prata itu kan punyamu sendiri, ya itu yang perlu disimpan dulu sebelum nanti kan ini masih Prata, masih konseptual. Jangan sampai ide ini keluar duluan nanti tanda kutip diambil atau segala macam, padahal kamu belum sempat desain grafisnya gitu loh. Jadi ini berarti sudah ini saya hapus loh ya. Bukan dihapus, disingkat aja penjelasannya, skematik aja, nggak usah cukup yang ini aja cukup sih. Yang ini lalu loncat yang ini gitu aja. Yang ini nggak perlu. Siap. Ya Pak. Itu ya. Oke. Thank you. Terima kasih Pak. Sama-sama.